Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Enca Fuad. Oke bro, sebelum lanjut video ini, saya mohon di like, komen, share, dan subscribe video ini agar channel ini berkembang. Untuk mendukung saya caranya seperti itu aja bro. Oke ya, hari ini kita akan membahas sistem plumbing dalam gedung atau dalam bangunan bro. Sistem plumbing adalah bagian yang tidak dapat dipisahkan dari bangunan atau gedung bro. Oleh karena itu, perencanaan sistem plumbing haruslah dilakukan bersamaan dan sesuai dengan tahapan-tahapan perencanaan gedung itu sendiri. Dalam rangka penyediaan air bersih baik dari kualitas, kuantitas, serta kontinuitas maupun penyaluran air bekas pakai atau air kotor dari peralatan saniter ke tempat yang ditentukan agar tidak mencemari bagian-bagian lain dalam gedung atau lingkungan sekitar. Itu sedikit tentang sistem plumbing. Sebenarnya sistem plumbing dalam gedung itu apa ya? Sistem plumbing dalam gedung itu adalah suatu pekerjaan yang meliputi sistem pembuangan air limbah, air buangan, air kotor atau air bekas. Air kotor, air bekas pun beda ini. Terus ada sistem ventilasi, air hujan, dan ada penyediaan air bersih. Itu secara sederhana seperti itu bro. Air panas itu sebenarnya ada juga, cuman ini kita kalau secara sederhana ya, yang gedung-gedung biasa pakai itu air panas kadang ada yang pakai, ada yang tidak. Jadi saya nggak akan bahas di sini di video ini. Itu secara sederhana bro. Kita akan bahas sistem plumbing itu yang secara sederhana dalam gedung itu dibutuhkan apa ya. Nah, sistem plumbing yang diperlukan dalam gedung itu harus ada apa aja bro. Harus ada sistem instalasi air kotor, harus ada sistem instalasi air bekas, sistem instalasi venting, sistem instalasi penyediaan air bersih. Selain sistem-sistem tersebut, juga ada menyangkut pembuangan air yang harus dialirkan ke saluran, yaitu sistem instalasi air hujan dan instalasi drain AC ataupun drain sprinkler dalam gedung. Itu harus dialirkan air tersebut keluar bro. Nggak boleh disimpan di gedung bro, nanti banjir ngono. Wis paham toh saiki? Kita lanjut. Sistem instalasi air kotor itu, ini saya satu-satu ya. Kita bahas pertama itu sistem instalasi air kotor. Sistem instalasi air kotor itu apa? Orang instalasi air kotor ya. Sistem instalasi air kotor itu adalah sistem pembuangan air limbah yang merupakan instalasi untuk mengalirkan air buangan yang berasal dari peralatan saniter. Peralatan air saniter itu apa sih saniter? Saniter itu ya yang kalau buat air kotor itu adalah kloset dan urinoil. Kloset apa? Kloset ya mohon maaf WC gitu kan. Urinoil apa? Urinoil itu tempat yang biasa buat kencing ya, mohon maaf ya bahasanya ya. Lah itu namanya, lah itu pembuangan itu kan mohon maaf di situ kencing atau apa kan itu ada instalasinya. Lah itu namanya sistem instalasi air kotor. Orang berak ya lah ya, bahasa ya nggak tahu nih bahasa gaulnya apa gimana itu. Kalau ke kamar mandi, ke toilet kita bengis gitu, kebet ngising ngono cara wong Cilacap. Itu kita kan ada instalasi pipa ya, itu namanya sistem air kotor, itu pemipaan tersebut. Lah air kotor itu emang templung emang harus ini enggak kan, itu harus dimana dulu kan, kita olah dulu kan bro. Lah itu sistem air kotor itu meliputi kloset dan urinol, itu air kotor. Lah sistem instalasi ini kemudian diteruskan ke sepiteng. Ya kalau di rumah-rumah biasa itu ya punya bapak-bapak kan air kotor langsung lari ke sepiteng. Sepiteng itu biasanya dipepas langsung dialir di overflow ke pembuangan luar ada. Tapi kalau di gedung-gedung itu harus diolah dulu bro, diolah dalam biospiteng atau instalasi IPL hingga akhirnya menuju saluran kota. Jadi standarnya instalasi air kotor untuk keluar gedung itu harus di biotek dulu bro, harus di ini dulu. Nah itu di STP nanti akan ada pengolahan air limbah, air kotor. Air kotor itu bisa di sebagian fungsi nanti akan jadi air bekas recycle gitu, air siram taman ataupun air yang berfungsi buat make up water roof tank. Itu bisa untuk air bekas-bekas ya, mohon maaf bekas
air kencing dan lain-lain itu bisa diolah lagi untuk air recycle ataupun air make up water. Oke bro, kita lanjut ke sistem air bekas. Apa bro sistem air bekas itu bro? Sistem air bekas adalah sistem pembuangan air bekas. Itu merupakan instalasi untuk mengalirkan air buangan yang berasal dari peralatan saniter, yaitu wastafel, FD atau floor drain, dan kitchen sink. Udah paham? FD itu floor drain. Floor drain itu pembuangan yang ada di toilet. Nah, kalau saniter wastafel itu adalah wastafel itu tempat cuci tangan, itu namanya wastafel. Itu namanya air bekas, bukan air kotor. Kalau air kotor itu ya air pipis sama air itu air kotor. Tapi kalau bahasanya air bekas, air wastafel, air floor drain, bekas air mandi apa kan masuknya ke floor drain, terus sink itu namanya air bekas. Itu gitu bro. Nah, sistem instalasi air bekas pada umumnya memiliki instalasi tersendiri yang berbeda dalam instalasi air kotor. Pada gedung-gedung yang lebih besar, misalnya mall, instalasi yang berasal dari kitchen dipisahkan dan mempunyai instalasi sendiri yang kemudian dialirkan hingga ke grease trap. Sistem air bekas juga biasanya dialirkan ke sistem pengolahan air limbah IPALE, itu sama dengan STP itu yang harus ke biotek dulu, atau ada juga yang langsung dialirkan ke saluran kota jika tidak membahayakan. Itu semua udah ada di peraturan bro. Jadi air apa yang bisa langsung ke saluran kota atau saluran luar, ada yang harus diolah dulu baru dialirkan ke saluran luar. Itu. Nah, tadi udah dibagi ya, air bekas itu ada air bekas dari wastafel, FD, ada juga dari sink. Dari sink itu tahu sink itu kitchen. Contohnya habis masak apa itu kan air bekas limbah lemak. Itu juga nanti pemipaannya beda bro. Ini kita bahas sistemnya dulu. Nah, habis air bekas itu apalagi dalam sistem plumbing? Itu ada sistem venting. Sistem venting merupakan sistem instalasi untuk mengeluarkan udara yang terjebak di dalam pipa air limbah atau air buangan air kotor yang tadi itu kan air hujan juga. Di antara tujuan pemasangan sistem venting adalah, ini tujuannya venting, kenapa dibutuhkan pipa venting itu dalam instalasi air kotor ataupun air bekas, itu untuk menjaga sekat air dari efek sifon atau tekanan. Efek sifon timbul apabila seluruh perangkat dan pipa pembuangan terisi air buangan pada akhir proses pembuangan, mengakibatkan sekat air akan ikut mengalir. Jadi gelembung-gelembungnya itu biar tetap mengalir ya, menjaga aliran air yang lancar di dalam pipa pembuangan, biar air itu lancar bro, ora mampet ngono. Nah, di venting itu ada satu lagi bro. Di venting apa? Venting itu berfungsi memungkinkan adanya sirkulasi udara di dalam semua jaringan pipa pembuangan. Jadi biar bisa bersirkulasi bro. Jadi enggak, ya bener tadi sama mampet, itu salah satu sistemnya. Nah, terus ada lagi nih sistem plumbing itu selanjutnya, yaitu sistem penyediaan air bersih. Sistem penyediaan air bersih meliputi penyediaan air bersih itu sendiri dan distribusi. Sistem ini menyangkut sumber air, sistem penampung air atau bak air atau tangki, ground tank atau roof tank. Terus harus ada pompa transfer dan distribusi kalau dalam gedung-gedung gede bro. Tapi kalau dalam rumah kita ya, kalau rumah-rumah kelasnya rumah saya cukup ada PDAM ngono bisa, kalau enggak sumur bor, kalau di kampung-kampung ya sumur biasa, kalau enggak nyemplung kali bisa lah gitu kan. Cuma ini kalau dalam gedung itu harus ada roof tank dan lain-lain karena kapasitasnya banyak bro. Itu. Nah, sumber air bersih biasanya didapat dari mana bro? Dari PDAM atau berasal dari deep well. Nah, deep well itu apa? Deep well itu ya air tanah. Dibor ngono, itu deep well namanya. Nah, terus sistem pembuangan air dibedakan menjadi dua bagian, yaitu raw water tank dan clean water tank. Sumber air bersih yang berasal dari PDAM langsung dialirkan ke clean water tank, sedangkan yang berasal dari deep well dimasukkan ke dalam raw water tank. Air yang berada di raw water tank ditreatment dulu di instalasi water treatment plant dan selanjutnya
dialirkan ke clean water tank atau bak air bersih. Tuh, kalau raw water tank itu di well itu harus disaring. Disaringnya dengan cara apa? Biasanya ada sun filter, carbon filter, atau dimasukin pH kontrolnya atau apa. Setelah masuk air hujan pun bisa seperti itu. Oke, air yang berada di dalam baik air bersih atau clean water tank selanjutnya dialirkan ke bak air atas atau roof tank dengan pompa transfer, dan lalu didistribusikan air bersih tersebut didistribusikan ada di misalkan 2 lantai teratas, memungkinkan pakai poster gitu kan, dan untuk selanjutnya itu pakai sistem gravitasi. Untuk di bawah-bawahnya itu bisa nanti akan ditunjang kalau gedung semakin gede, semakin tinggi, sistem gravitasinya itu akan ada PRV, pressure reducing valve, itu untuk mengurangi tekanan ya, karena kan semakin tinggi air dari misalkan 10 lantai itu kan bisa 1 bar, semakin tinggi akan tekanannya akan gede gitu bro. Jadi harus pakai PRV nanti untuk seperti itu ya. Nah, terus kita lanjut ke nomor 5, yaitu sistem air hujan dan sistem drain. Para perencana suatu gedung biasanya ada yang memasukkan sistem air hujan dan drain ke dalam sistem plumbing. Ada juga yang memisahkannya dari sistem plumbing. Sistem drain biasanya dipisahkan dari sistem plumbing dan dimasukkan kepada instalasi subjek dari sistem yang perlu drain seperti AC dan sprinkler, yang masuk pada sistem sprinkler itu sendiri. Karena air yang dihasilkan oleh air hujan atau drain atau AC dan sprinkler tersebut termasuk air bersih, tidak terkontaminasi, maka biasanya pembuangan langsung dialirkan ke saluran kota. Biasanya langsung ke saluran kota, kalau enggak masuk ke sampit dahulu bro. Kalau enggak ke sampit itu ke sokpon, kalau enggak ke penampungan dulu, baru ke keluar gedung. Standarnya seperti itu. Kalau enggak biasanya ke sumur sapan bro, kita bikin sumur sapan lalu baru ke saluran kota. Karena sekarang itu udah ada peraturan bahwasanya air hujan itu tidak boleh langsung disalurkan ke saluran kota, karena tekanan misal gedungnya tinggi kan, tekanannya gede, nanti saluran kota tersebut akan rusak. Makanya kita akan nggak kuat nampung, makanya ditampung dulu lah di sumur sapan, kalau nggak ke sokpon, kalau nggak ada sampit, atau kalau nggak biasanya air hujan tersebut juga untuk dimanfaatkan lagi ke raw water tank, di treatment, dan lalu dibuang ke luar juga bisa, lalu dimanfaatkan di gedung tersebut juga bisa bro. Itu sedikit lah ya pembahasan tentang sistem plumbing. Oke bro, kalau ada yang tanya apa tentang sistem plumbing dan lain-lain, boleh komen, nanti akan saya jawab komen tersebut, dan akan saya bikin video lagi apabila ada pertanyaan-pertanyaan yang sedikit ini. Oh ya, sebelumnya mohon maaf ya saya menjelaskan seperti ini ya, bukannya ini saya cuman berbagi sedikit ilmu lah ya, karena pekerjaan saya ini adalah di konstruksi, di bangunan ya, di MEP lah ya, spesialis di plumbing, perfecting gitu kan, VAC dan lain-lain gitu ya. Jadi ya sedikit berbagi ilmu. Oke bro, sampai jumpa di next video saya, dan jangan lupa like, komen, subscribe, dan share video ini agar channel ini berkembang ya bro. Selamat malam ataupun selamat siang atau apa ini, yang bagi yang nonton siang-siang atau apa sama pacarnya atau apa lagi, untuk anak kuliahan, kampus-kampus mau misalkan mau tahap akhir dan lain-lain ya, monggo lah ya. Oke, sampai jumpa di next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses.